Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, sahabat-sahabatku. Ini tentang sahabat aku yang udah lama banget dari tahun 91. Kita sama-sama dari muda sampai kita menua ya, selamanya jadi temen ya. Jadi temenku ini rezekinya bagus karena dia sering traktir aku. Jadi kalau dia makan, kita makan nih, pasti nggak mau dia ditraktir pun dia nggak mau gitu. Jadi selalu dia yang traktir. Nah kadang-kadang adek namanya aku panggilnya tuh si Engkoh. Jadi si Engkoh ini kadang-kadang iseng. Nah, coba kamu bikin vlog pakai bahasa Inggris ngejelasin. Dia paling seneng kalau ngerjain aku kayak gitu. Dan tau nggak temanku nih selalu bilang gini, eh, dia mungkin satu-satunya sahabat aku yang tersisa sampai sekarang ya, yang cowok ya, yang kalau yang cewek banyak aku, kalau yang cowok kayaknya cuma dia deh satu-satunya sahabat aku yang benar-benar nyobat itu sampai satu keluarga kenal, sampai ke kakaknya, ke ponakannya gitu ya, anaknya, istrinya kenal semua deh pokoknya. Nah, ada itu paling lucu tuh kalau dia ngomong gini, Nurun kamu udah deh nggak usah ngomong pakai bahasa Sunda. Kenapa dek? Kan aku perlu latihan pakai bahasa Sunda. Gatel kuping aku denger kamu kalau ngomong bahasa Sunda nggak enakeun cenah gitu. Ya wajar lah kan aku bukan bukan ini ya, bukan orang asli Sunda kan aku. Aku lama di Bandung tapi menaklukkan bahasa Sunda itu bagi aku masih susah ya. Karena dulu waktu kuliah kan teman-teman nggak ada yang berbahasa Sunda, semua berbahasa lo gue gitu. Jadi ya dari kecil seringnya Jakarta ya jadinya kayak gitulah ya. Jadi ada itu teman aku waktu aku join perisai diri Unpad. Jadi kami sama-sama pendekar nih dulu ceritanya. Ada itu sangat mengidolakan Bruce Lee kalau nggak salah. Jadi dia tuh suka niru-niru gaya Bruce Lee gitu deh. Pokoknya bodor deh. Pokoknya kalau diinget-inget lucu ya. Dulu masih kecil, badannya masih kurus. Sekarang udah kayak om-om banget. Aku selalu sindirin dia, kamu gendut banget. Dan sekarang dia diet. Dan sekarang dia berhasil sih dietnya katanya. Aku lihat juga dia berubah sih. Agak lebih kurusan sekarang. That's good, that's good. A good sign ya bahwa dia bisa take good care of his body gitu. Ada itu orangnya enak buat diajak ngobrol. Salah satu teman yang memiliki communication skill yang sangat baik, orangnya santun. Dia kadang sering ngingetin, Nunung kamu kalau di Facebook tuh jangan nulis kayak gini, biarin aja. Nggak boleh kayak gitu. Nah dia tuh sangat santun. Eh, Termasuk keluarganya juga semua kayaknya memiliki communication skill yang bagus ya, cara mereka berbicara sangat bertutur gitu. Hampir semua seperti itu guys. Dan mereka ini sangat apa ya, ke orang tuh sangat welcome. Jadi kita merasa kayak kayak punya saudara gitu kalau sama keluarganya, adik dan adik terutama ya. Jadi adik itu ya teman yang sangat sangat istimewa sih kalau menurut aku, karena aku udah kenalnya lama. Dulu dia pakai motor trail yang nyebelin banget itu gitu. Sekarang dia udah bisa nyetir mobil, alhamdulillah ya dek. Kita semua berproses dalam hidup ini yang tadinya kita susah banget, nggak punya duit, sekarang alhamdulillah kita diberi rezeki sama Allah bisa berbagi. Nah ade ini pernah menyumbang berapa kali buat baksos aku. Mungkin dia nggak mau ya kalau aku cerita ini, tapi biarin aja ya, kan dia belum tentu lihat video ini ya. Ade itu berapa kali bantu baksos Katisha aku. Jadi dia pernah kasih kalau nggak salah 20 sarung baru untuk dibagiin ke penerima-penerima baksos kita. Dan ada itu berapa kali juga lah bantu, pokoknya walaupun tidak rutin tapi udah berapa kali gitu pernah bantu. Ada itu kalau ke Bandung pasti usahain buat telepon, cuma say hi aja jadilah gitu. Apa kabar? Nunun gimana, sehat? Pasti yang ditanya sehat, karena kan dia tahu kondisi badan aku yang udah separoh gitu ya. Dan jadi dia tuh care banget orangnya. Ngomongin tentang anak-anaknya, jadi adik tuh punya anak 2. Aku mau cerita tentang Kiki aja ya. Kiki itu ganteng banget, Masya Allah. Aku bilang, dek kalau misalnya aku punya anak kita besanan, tapi sayangnya aku nggak punya anak. Jadi Kiki itu ganteng banget. Kiki pernah ikut IFS di Amerika setahun dan bahasa Inggrisnya itu bagus. Anaknya santun, agamanya bagus. Jadi keluarga Ade ini sama istrinya Upik itu sangat religius orangnya. Jadi aku salut banget lah sama didikan mereka berdua ini terhadap generasi mudanya ya. Anak-anaknya mereka tumbuh menjadi anak yang sangat
Pokoknya bagi aku sih idola ya, bagi aku sih idola mereka ini. Jadi aku bersyukur banget adek walaupun udah tinggal jauh, dia tinggalnya di Bekasi, nggak tinggal di Bandung, jadi nggak satu kota. Jadi kami tuh jarang ketemu, sebenarnya jarang banget ketemu. Setahun juga belum tentu sekali 2 kali gitu ya. Jarang lah ketemu, tapi perasaan tuh nggak pernah jauh adek itu, karena dia selalu kan kadang-kadang cuma nanya kabar, ngapain lo nelfon-nelfon gue gitu kan, nggak pengen tahu aja kamu sehat apa enggak gitu. Iya gue bilang kadang kayak gitulah ya, yang namanya temen they call for no reason sebenarnya, just to say hi gitu to you gitu ya. Itu bagus banget sih, karakternya adik tuh bagus banget. Jadi adik itu apa ya, orangnya itu sangat menyenangkan untuk diajak cerita, curhat segala macem tuh. Adik tuh pokoknya adik tuh salah satu orang yang aku kagumin dari segi cara dia berkomunikasi. Itu yang paling menonjol sih kalau menurut aku. Dan orangnya tuh humble ya, humble. Adik tuh humble banget, nggak pernah sombong, nggak pernah yang sok-sok gimana pengen diakuin gitu, enggak. Adik mah yang paling nyebelin sih dia kalau lagi nyanyi. Pernah aku denger dia lagi nyanyi, ada temen yang ngajakin kita nyanyi karaokean bareng-bareng gitu. Nyanyinya itu kayak teriak-teriak gitu. Jadi nyebelin, lu nggak usah nyanyi deh. Sama kayak lu bilang gue nggak usah ngomong bahasa Sunda, lu nggak usah nyanyi. Lu nyanyinya teriak-teriak. Memang bagus suaranya tinggi, tapi kayak teriak-teriak. Dan dia selalu bilang, udah Nunun jangan nyanyi deh, suaranya sumbang fals. Iya lah. Jadi gue tuh selalu dikatain sama dia tuh dulu nggak usah ngomong bahasa Sunda dan gue nggak boleh nyanyi. Dan gue juga bilang lu nggak usah nyanyi juga, lu nyanyinya kayak teriak-teriak. Jadi aku kenal Ade ini udah lama banget, jadi udah kenal anaknya dari kecil ya. Waktu Kiki pernah patah tangan itu aku nengok Kiki, ya Allah Kiki kesian gara-gara Smackdown tuh berbahaya banget ya. Berbahaya banget lah ngejatuh-jatuhin orang itu, termasuk aku ya yang ngalamin kerusakan di tulang belakang ya gara-gara itu gitu. Jadi aku bersyukur mudah-mudahan insya Allah kasih kita umur panjang dalam kebaikan ya dek. Semoga kita selalu jadi teman baik selamanya. Aku tuh benar-benar ngejaga banget persahabatan ini. Meskipun ada satu hal yang kamu minta dari aku waktu itu, aku nggak bisa cerita di sini, tapi aku tolak karena aku takut itu akan merusak persahabatan kita. Dan akhirnya sempet sih dia ngambek berapa tahun gue dicuekin. Tapi akhirnya dia balik lagi jadi teman gue. Ya, akhirnya tetap baik kan sampai sekarang. Because I don't wanna lose you as a good friend gitu. Nah seperti itulah guys. Hai guys, Ade itu berapa kali ke luar negeri, ke Kanada. Dia dari dulu dia udah sering ke Kanada karena dia kerjaannya kan ada hubungan dengan, waktu itu ada hubungannya dengan kedutaan Kanada. Terus Ade udah berapa kali ke China juga berhubungan dengan pekerjaannya dia juga. Jadi dia kadang, Nona tau nggak aku lagi ada di mana? Nggak tahu, gue bilang gitu. Ya aku lagi di sini. Nah jadi aku suka diupdatein gitu sama dia. Nah yang lucu tuh waktu dia ke Hong Kong, dia cerita, dan ini cerita dia tuh selalu bikin aku ngakak, selalu berhasil bikin aku ngakak. Jadi dia waktu dia ke Hong Kong, dia ditanya sama imigrasi officernya ya. Dia tanya, are you Along? Ade bilang, no I'm Ade. Dia bilang, no are you Along? No I'm Ade gitu. Jadi dia adik, apakah kamu Along, kata si petugas itu. Adik bilang enggak, nama saya Ade gitu kan. Ternyata guys, setelah lama mereka berdebat soal itu, akhirnya baru ketahuan ternyata si immigrant officernya itu, si petugas imigrasinya itu nanya, are you alone? Jadi alone karena dia kurang fasih bahasa Inggrisnya, jadi are you along. Mungkin karena si Ade kan kayak Cina, jadi dikirain Along gitu, padahal dia tuh Ade gitu. Padahal akhirnya sumpah Nur, gue baru ngerti kalau ternyata dia tuh nanya are you alone, tapi dia baca are you along. Ya gue bilang gue Ade. Itu paling lucu cerita dia ya, makanya sipet banget mukanya gitu, dia kayak Cina banget. Paling putih tuh dia sama adeknya Sri, itu putih-putih semua. Kalau yang lain sih sawo mateng. Jadi lucu. Jadi apa ya, aku bersyukurnya gini loh, di usia kita yang udah umur segini gitu ya, kita tuh masih ada temen yang dari masa lalu yang benar-benar lama banget kita udah kenal,
Itu sampai rasanya tuh udah bukan kayak teman lagi ya, tapi kayak rasa saudara gitu. Ya itulah istimewanya salah satu sahabatku ini. Dan masih berhubungan baik sampai sekarang. Alhamdulillahnya bertemannya awet gitu. Ya dulu itu adek nggak bisa bahasa Inggris. Ini cerita dia ke kakaknya. Sahabatku ini pinter bahasa Inggris. Jadi dia bilang ke kakaknya, Nunun adalah salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya karena Nunun yang membantu saya bisa bahasa Inggris. Jadi waktu itu dulu dia nggak bisa bahasa Inggris tuh sama aku diajakin ke klub bahasa Inggris. Ya akhirnya kita latihan bareng. Dan karena bahasa Inggrisnya itu dia bisa kerja di kedutaan asing gitu ya. Jadi itu seru banget. Dan aku pikir sih karena adeknya pinter aja itu ya. Jadi dia bilang kemampuan bahasa Inggrisnya itu sangat membantu dia dalam kehidupannya. Begitu ceritanya. Alhamdulillah ya dek ya.